Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Kepulauan Riau ini mekar atau pecahan daripada Provinsi Riau. Dulunya induk satu dengan Provinsi Riau, tepatnya tanggal 24 September 2002. Provinsi Riau Kepulauan Riau dilahirkan. Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari 7 kabupaten kota dan pusat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau itu di Tanjung Pinang. 7 kabupaten kota itu ada Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas. Nah, berkaitan dengan paham radikalisme dan terorisme, ini banyak yang sudah dilakukan oleh BNPT bersama dengan FKPT di Provinsi Kepulauan Riau. Memang dari sudut pandang secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau yang cukup luas secara geografis, jangkauannya agak sedikit memiliki hambatan karena pulau-pulau harus melalui transportasi laut. Memang secara merata masih belum memahami secara 100% karena kita pahami hari ini teknologi yang begitu masif, perkembangan dunia di internet ini juga lebih gampang untuk mempengaruhi masyarakat, dan masyarakat juga sangat mudah untuk terpengaruh dengan konten-konten seperti tadi. Seperti yang ingin saya sampaikan, ada konten-konten yang kadang-kadang mereka sendiri tidak memahami konten ini apa perlu diambil atau tidak difilter seperti itu, sehingga berefek kepada sesuatu idealisme diri seperti itu. Ini problem sesungguhnya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan keberadaan FKPT di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Baik, selamat datang dan juga di Museum Sultan Sulaiman Batu Alamsyah, dan museum ini juga salah satu jendela warisan budaya kita, dan juga museum ini diberi nama Museum Sultan Sulaiman Batu Alamsyah, diresmikan pada tanggal 31 Januari 2009. Sekarang kita berada di ruangan Tanjung Pinang Kota Bermula. Di sini kita bisa melihat salah satu sejarah atau masa kolonial dan juga Tamadun Melayu, dan juga ada uang petik, dan juga ada uang KR, dan juga ada sejarah tentang Masjid Raya atau Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat. Dan di sini bisa kita lihat juga salah satu masa pengaruh Hindu, ya, termasuk pengaruh Hindu, dan juga ada termasuk tekonya, alat-alatnya, dan juga ada teko-teko yang lain juga, termasuk juga ada alat-alat perang, termasuk meriam, keris, tombak, dan juga ada pedang. Dan juga termasuk foto-foto ala peristiwa di Kota Tanjung Pinang, termasuk Presiden pertama dan juga Wali Kota Tanjung Pinang di masa waktu itu masih administratif. Dan kita bisa melihat lagi ada ruangan Gajana Arsip, dan juga ada lagi tentang arsip dan kitab-kitab, termasuk sila-sila Kesultanan Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga. Ini termasuk sejarah dan juga Gajana Arsip dan bahasa Melayu itu, dan juga ke kitab-kitab yang bisa kita dapat di museum ini, termasuk museum pengetahuan bahasa cetak, dan juga banyak dapat kita dari masyarakat dan juga dari Pulau Penyengat. Termasuk kita ada salah satu tentang sejarah atau Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini juga salah satu bapak bahasa atau yang mengarang Gurindam 12, dan juga karyanya juga ada 11 karya termasuk Gurindam 12 ini. Oke, Museum Sultan Sulaiman Batu Alamsyah, dan buka hari Senin, libur
Selasa sampai Minggu buka, waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ayo ke museum. Dan juga Tanjung Pinang, Kota Kurindam Negeri Pantun. Dan museum ini beralamat di Jalan Ketapang di Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Kepri. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Selamat datang di podcast terbaru dari BNPT ini. Namanya Youth of Indonesia. Sebuah podcast yang nanti berisikan tentang seputar kegiatan anak-anak muda di banyak provinsi, hampir di 34 provinsi, tentu saja berkaitan dengan penanggulangan radikalisme dan bahaya terorisme. Kali ini saya Rizky Ardi Nugroho, atau biasa teman-teman mungkin kenal saya sebagai podcaster horor. Nama saya Mr. Popo, juga dipanggil sama nama itu. Saya ditemani oleh host yang merupakan pemenang dari kegiatan Karakter ID. Nah, Karakter ID ini adalah sebuah kompetisi podcast. Jadi ada workshopnya, kemudian ada kompetisinya. Nah, kali ini saya sedang berada di Kepulauan Riau. Dan salah satu pemenang tahun lalu adalah Kak Inderjit Singh. Kenalan dulu dong. Halo Bang, kenalkan aku Inderjit Singh. Aku merupakan pemenang dari Provinsi Kepulauan Riau untuk sebuah kompetisi podcast Karakter ID di tahun 2023 kemarin. Luar biasa. Jadi saya ditemenin sama warlock, warga lokal. Boleh. Dan untuk segmen kali ini kita kedatangan tamu jauh dan tamu dekat juga. Yang pertama adalah Bapak Haryanto. Dari Bapak Haryanto ini adalah Bapak Kasubdit bidang apa Pak? Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat. Masya Allah, pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah Bapak Fauzi ya dari FKPT yang memang berdomisili di Kepulauan Riau ini Pak ya. Persis. Jadi hari ini kita membuka podcast perdana kita nih Pak dari BNPT Youth of Indonesia. Jadi senang sekali karena hari ini kita bisa mampir di sebuah tempat yang bersejarah. Namanya museum ya. Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Udah pernah kesini? Udah, Kak, bukan udah lagi, udah sering banget malahan. Udah sampai 3 kali kesini. Ngapain kesini? Anak muda ngapain ke museum? Waduh, mau pakai ditanya lagi Bang. Kita kesini Bang untuk menghargai budaya-budaya dari Kepulauan Riau, terutama Tanjung Pinang yang terangkum lengkap banget di museum ini Bang. Oke, Pak Haryanto, terima kasih atas kesempatannya diberikan. Sama-sama, terima kasih juga. Wahana untuk ngobrol. Kemudian kita nanti ada sedikit menampilkan dokumenter kegiatan-kegiatan di 34 provinsi. Baik. Sebelumnya Pak, saya pengen nanya, kenapa sih BNPT ini semacam senang banget membuat kegiatan terkait dengan radikalisme dan terorisme ini untuk anak muda? Baik, terima kasih Mr. Popo ini dan juga Ananda Indrajit ya gitu ya. Sekali lagi saya mengapresiasi dan bangga, bersyukur bahwa anak-anak muda saat ini itu bukan ketinggalan zaman, tetapi bisa mengikuti zaman. Dimanapun kita berada, di sanalah kita hadir. Dan anak muda selalu hadir. Dan inilah mengapa BNPT hadir sebagai representasi bahwa negara hadir dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam rangka pencegahan paham-paham radikal, paham-paham ekstremisme dan terorisme yang mengarah ke sana. Dan mengapa BNPT itu harus merangkul generasi muda, anak-anak muda? Karena memang ini adalah generasi penerus kita. Tanpa mereka lah negeri ini akan hampa karena mereka semua yang akan mengisinya. Dan mengapa BNPT fokus ke sana? Memang kalau kita lagi dengan surplus demografi nantinya, generasi-generasi muda kita nanti ini yang akan memegang tampuk kepemimpinan, yang akan menghiasi dan mewarnai maju derapnya pembangunan negeri tercinta ini. Nah, itulah letaknya kita memberikan peluang, memberikan ruang dan juga kesempatan kepada generasi muda untuk bisa berkiprah, untuk bisa membangun kesadaran pada diri-diri Ananda ini semua dan generasi yang lain untuk bisa mewarnai bahwa negeri tercinta ini tidak hanya didominasi oleh satu rumpun.
kita lihat dengan adanya tadi Ananda menyampaikan disinilah di Kepulauan Riau salah satu bahwa oh iya ini adalah bagian bahwa Sing, salah satu putra Sing itu memberikan warna keperbedaan, namun ini merupakan sesuatu yang rahmat bagi kita, memberikan keberkahan bagi kita. Inilah mengapa BNPT masih komitmen dan konsisten untuk bersama-sama dengan generasi muda kita membangun kesadaran, wawasan kebangsaan kita untuk mencegah semua paham-paham yang bersifat ekstrim, yang radikal, yang mengarah kepada terorisme. Mari kita cegah bersama ini. Oke, lanjut ke Pak Fauzi ini. Siap. Apa yang dikoordinasikan Pak di Kepulauan Riau ini kepada anak-anak? Jadi apa kegiatan apa sih selain kegiatan nanti yang akan kita adakan besok ya, Gelar Budaya ya. Nah itu apa sih biasanya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Fauzi dengan rekan-rekan dari FKPT di Kepulauan Riau? Ya baik, ini izin nih Pak Kasubdit. Monggo, disilakan. Iya, FKPT di Kepri ini tentu perpanjangan tangan dari BNPT. Ya. Memang secara program khusus yang sudah disiapkan itu ada program salah satu ya bidang pemuda dan pendidikan ini. Ya. Ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti Asyik Bang dulu. Asik aksi musik anak bangsa ya, tahun lalu ya. Anak bangsa. Singkatan aja kece-kece banget ya. Itu ada Pasti yang bikin kreatif banget ini di sebelah sini. bayangkan ada Ngopi Coy. Oh, Ya, bisa. ada Asyik Bang. Iya. Hari ini yoi. Ya, Youth of Indonesia. Singkatan-singkatannya ya. Artinya gini, pendekatan yang dilakukan bagaimana mencari yang barang-barang yang disenangi oleh pemuda itu. Ya. Ini kata-kata pemuda hari ini ingin glamour bahasa Melayunya, ingin tampak dia menjadi pemuda yang beda dengan pemuda-pemuda yang lain. Ya seperti teman kita Mr. Singh ya. Dia juga tampilan beda ini. Jadi pendekatan-pendekatan kita kepada masyarakat, pendekatan kita kepada pemuda, pendekatan kita kepada pemerintah itu terus kita lakukan. Masuknya generasi-generasi muda ini juga tidak hanya orangnya, tetapi budayanya. Betul Pak. Nah, budaya yang masuk ini cukup cepat. Ada yang masuknya dibawa langsung oleh tokoh muda, ada yang masuk melalui dunia-dunia gadget. Yang ini sasarnya tetap pemuda. Pemuda ini barang yang manis-manisnya kalau orang Melayu bilang. Barang yang apabila laku satu saja laku, maka dia akan berdampak kepada 1000 di hadapannya. Jadi memang yang dilihat adalah Indonesia secara umum. Generasi muda Indonesia itu kan di atas 50%. Yeah. Jadi sasarannya itu adalah pemuda. Apabila pemuda ini sudah tergoyahkan untuk mengisi, menggoyangkan dalam skala lebih besar sampai kepada pemerintahan, sangat boleh jadi ingin merubah perundang-undangan dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, pemuda-pemuda hari ini, mari kita sama-sama untuk membendung ya seperti isme-isme yang masuk pada pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran pemuda itu jangan sampai merosak. Melayunya bilang merosak. Ya, merosak dalam sistem ketatanegaraan yang besar, merosak dalam sistem lingkungan, bahkan merosak dalam sistem keluarga. Yang sudah terkena ini Bapak, sama mama bapaknya dia tidak mengakui dan benda dipentak itu biasa. Dan ini kan berisiko tinggi. Mungkin kayak pengaruh film-film barat kan Itu muda gampang rebel sama orang tua, belum dewasa udah pergi dari rumah. Wah, kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu luar biasa. Iya. Maka kalau pemerintah secara nasional itu konsentrasi dengan pemuda, ya saya pikir ini satu konsep yang jitu lah. Terus kemudian Pak, pertanyaan ini. Kan setelah ini besok kita akan ada gelar budaya kreasi Pak. Ya. Kaitannya apa sih Pak? Kenapa untuk tadi kita melakukan pencegahan terhadap terorisme dan radikalisme, malah yang dibawa adalah gelar budaya. Iya. Jadi apa anak muda tuh nggak bisa dikasih tahu, kamu jangan begini gitu. Sampai harus pendekatannya secara pagelaran ini. Gimana? untuk barangkali saya berbicara dalam skop Provinsi Kepulauan Riau.
Nah di Kepri ini salah satu pendekatan-pendekatan yang lebih menyejukkan hati daripada masyarakat, bahkan dalam kalangan pemuda, itu melalui kearifan-kearifan lokal tadi. Ya kita melihat ada seni ya, seni tari, seni suara, seni berpakaian. Ini menjadi magnet. Dan esok insya Allah kita Gurindam 12. Gurindam 12 itu dia tidak hanya sekedar seni. Tidak hanya sekedar seni, muatan-muatan di dalamnya ada pendidikan, nuansa-nuansa akhlaknya, nuansa-nuansa budayanya, nuansa-nuansa sosialnya, nuansa-nuansa politiknya masuk. Jadi pesan-pesan moralnya itu apabila memahami Gurindam 12 itu komplit. Ini secara Jadi seni. banyak message-nya ya Pak ya. Iya, Budaya itu biasa. membawa message gitu ya Pak. Iya. Betul, dan barangkali saya bisa menambahkan karena memang ini merupakan salah satu rujukan kita di bidang pemuda dan pendidikan. Mengapa kita mengangkat tajuk lokalitas? Ya, lebih kepada budaya lokalitas. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Fauzi. Memang kita berupaya memberikan kesempatan dan ruang kepada anak-anak muda untuk bisa mengeksplorasi potensi dan kemampuannya. Satu, melalui kondisi lokalitas tadi. Seperti disampaikan kalau di Kepulauan Riau, ini kental dengan Gurindam 12-nya. Selain pesan moral agama, pesan moral sosial, spiritual, dan yang lain, ini bisa ditangkap. Nah, saya yakin secara keseluruhan nantinya kita akan merambah di 34 provinsi itu. Pesan-pesan lokalitas inilah yang akan kita bangun bersama dengan anak-anak muda. Mudah-mudahan anak-anak muda semakin mencintai budaya lokal, budayanya sendiri, budaya Nusantaranya, dan saya yakin dengan mencintai budayanya sendiri akan mampu menjadi bagian sebagai generasi yang tangguh dalam melestarikan budaya-budaya Nusantara untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Aku jadi penasaran nih Kak Jit. Kan sebagai anak muda lokal ya, warlock sini. Tadi kan nyeritain sedikit tentang Gurindam ya. Bisa dibaca di mana sih Pak Fauzi saat ini? Apa ada buku yang beredar tentang Gurindam? Oh sangat banyak. Barangkali tahu gitu. Ya sangat banyak buku-buku yang paling terkenal mungkin karya siapa? Ya kalau Gurindam 12 ini banyak yang menulis ya dalam tatanan hari ini, penguatan-penguatan di mahasiswa itu skripsi rata-rata Gurindam 12 itu banyak diangkat itu. Ya dalam muatan budaya, muatan keagamaan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, kemudian dalam muatan sosial, muatan ekonomi, tentu semua itu dalam aplikasi dalam pemerintahan sehari-hari. Ini topiknya bisa banyak ya Pak? Banyak sekali. Itu kekayaan daripada kearifan lokal. Memang Gurindam 12 ini dibutuhkan orang yang mampu estetika, jiwa-jiwa seninya yang membaca. Kalau kita membacanya bisa, tapi membaca datar gitu. Tapi biasanya dibaca ini sendiri atau rame-rame sih? Itu umumnya sih sendiri Bang. Jadi nilai estetika dan esensinya itu lebih dapat lagi. Karena kalau baca Gurindam itu Bang, ini sepengetahuan aku ya, itu tuh nggak sekaya kalau kita cara baca kita normal, itu kita nggak akan dapat poinnya tuh. Tapi kalau kita baca dengan sebagaimana kita merasakan apa yang dibuat oleh penulis ketika dia membuat Gurindam itu, wow banget. Udah nggak sabar nunggu besok nih kan. Ada berapa peserta besok Pak yang sudah mendaftar untuk baca Gurindam? Kalau yang sudah mendaftarnya banyak ini, tapi ada 10 itu kalau tak kilap saya yang akan bertanding itu ya. Besok kita akan rekam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan cuplikan-cuplikan dari saat pembukanya seperti gini. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Selalu dibuka dengan seperti itu Pak. Seperti itu. Wah, baru dengan ada ini Gurindam pasal yang pertama. Tapi kan membutuhkan nilai-nilai. Saya contohkan satu. Gimana Pak? Dalam Gurindam itu apabila raja mau pakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Ini kan pemerintah ini. Artinya pemerintah antara strukturnya rapuh,
maka ia akan porak-poranda dibikin orang. Ya. Tetapi kalau semua strukturnya itu kuat, maka dia tidak akan mampu digoyahkan. Nah, ini kaitannya dengan jangan sampai diganggu oleh paham-paham isme-isme yang menyimpang. Kita ingin kuat melalui Gurindam. Siap, Pak. Betul. Nah, itu adalah pesan juga ini kepada kita semua. Di Ya. tataran tata laksana pemerintahan, kami hadir sebagai perwakilan dari badan, dari salah satu kementerian dan lembaga, bahwa BNPT hadir bersama dengan para tokoh di pemerintah daerah ke Provinsi Kepulauan Riau, bersama dengan Ketua FKPT. Ini adalah tadi diungkap di salah satu Gurindam di sana. Iya. Jikalau memang tata laksana keakraban hubungan antara pemerintah daerah, baik pusat dengan daerah ini cukup kuat. Ya. Disitulah letaknya kita bisa membentengi warga, masyarakat, termasuk Anak-anak adik-adik muda. itu, Anda Indrajit ini dari paparan Baik. pengaruh paham-paham radikal, ekstrim dan terorisme. Baik, terima kasih Pak Haryanto, Pak Fauzi. Sama-sama. Mudah-mudahan acara yang akan besok kita selenggarakan itu nontonnya juga banyak. Insya Allah. Jadi yang nonton banyak, terinfluence sama value-value yang ada di Gurindam itu Kita juga. harus yakin. Satu terpengaruh 1000 ya dampaknya kan Pak. Betul. Iya, amin. Mudah-mudahan. Dan tentu saja Yoi dengan gelar budayanya yang kreasinya ini banyak, tidak hanya Gurindam, tapi pasti di setiap daerah punya kebudayaan masing-masing. Betul banget Bang. Jadi sampai di sini dulu segmen pertama, karena nanti kita akan ngobrol sama jurinya, kemudian kita akan besok juga ada interview juga bersama dengan pemenangnya, dan ada cuplikan-cuplikan dari Gurindam-Gurindam yang pesertanya akan kita saksikan bersama. Oke, terima kasih Pak Haryanto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Mudah-mudahan bisa membersamai kita terus sampai akhir nanti di Insya Allah. provinsi ke-34 ya Pak ya. 34, insya Allah. Terima kasih. Demikian teman-teman pendengar Yoi. Sampai di sini dulu segmen 1. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Kembali di segmen 2 bersama saya Mr. Popo. Dan saya Indrajit Singh, Masih di tempat yang sama di museum apa? Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Akhirnya benar. Kali ini kita nggak salah ya. Kali ini nggak salah. Oke. Tapi kali ini kita ditemenin oleh Mas Nanang HP. Mas Nanang HP ini Punya julukan nih Bang. Gimana tuh? Katanya julukannya dalang kekinian. Kalau boleh tahu nih Mas Nanang, kenapa namanya dalang kekinian nih? Apa yang kekiniannya? Yang ngasih julukan sebenarnya bukan saya sendiri tapi ya teman-teman. Karena saya concern terhadap anak muda. Maksudnya gini, seperti sastra-sastra yang lain, wayang atau dalang itu, pedalangan atau pewayangan itu bahasanya sudah makin tidak tertangkap kan oleh bahasa Jawa terlalu ya, halus gitu terlalu maksudnya. halus, bahasanya nggak dipahami, lalu wayangan itu semalam suntuk. Yang cowok juga karena nggak paham bahasanya nggak tahan lagi. Kalau begadangnya sih tahan ya. Senang begadang. Begadangnya tahan, tapi membegadangi sesuatu yang tidak dipahami, nah itu yang berat. Itu dia yang susah. Nah, itu yang cowok, yang cewek. Nah sekarang kita cari cewek yang dilepas untuk nonton pertunjukan semalam suntuk itu kan ya, maksudnya bergeser lah. Sekarang agak susah seperti itu. Nah akhirnya kenapa dalam kekinian kita bikin wayang format pendek, format dongeng, format yang secara komunikasi nyambung seperti itu sebenarnya. Pakai bahasa sehari-hari berarti. Pakai Mas? bahasa sehari-hari, pakai bahasa Indonesia. Dan nggak begadang kan? Nggak begadang. Tapi juga ada segmen anak muda yang maunya begadang, tapi bukan wayangan, tapi ngobrol wayang. Iya, di space, di apa gitu. Tapi digital juga berarti ya? Digital. Tetap bisa disaksikan oleh teman-teman Iya, di iya. rumah, kadang-kadang live juga gitu. Betul, kadang live, kadang ya kemudian tayangkan tunda obrolan-obrolan itu. Pokoknya kita saring-saring apa-apa yang kira-kira sebenarnya itu menjadi materi-materi obrolan banyak orang atau banyak dari kita anak muda, pertanyaan-pertanyaan apa sekiranya itu sebenarnya kalau di-share ya bermanfaat, kita share. Kita saring dulu seperti itu. Terkait dengan kegiatan kita kali ini Mas, Youth of Indonesia, karena sekarang ada gelar budaya kreasi ya Mas. Ya. Nah, menurut Mas Nanang gimana sih? Karena tahun lalu kan kita ada 2 program kan, namanya Karakter ID. Yang pertama itu workshop tentang podcast. Salah satu pesertanya adalah Kak Ajit ini, pemenangnya Kak Ajit. Terus tahun lalu juga yang
masih berlanjut juga, kita geser sedikit lebih luas. Yaitu tahun lalu ada Asik Bang, aksi musik anak bangsa. Nah, terkait dengan sekarang ada gelar budaya ini, tanggapan Mas Tanang seperti apa? Ya, bener, saya setuju. Ini ekspansi ya, karena pada saat itu yang disasar itu teman-teman musisi atau yang memang habitnya musik atau passionnya atau minatnya itu di musik, tapi kemudian kan ada pemikiran-pemikiran setelah saya ikut beberapa obrolan itu ya dengan teman-teman bidang pemuda pendidikan di subdit pemberdayaan masyarakat itu. Ternyata ya ada beberapa indikator-indikator yang kemudian harus direspon bahwa program-program yang mungkin dilakukan ini sedapat mungkin juga menjawab temuan-temuan atau bacaan-bacaan dari teman-teman terhadap kondisi generasi muda saat ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kalau kita ngomong, sebenarnya saya nggak pengen menilai ya, tapi begini kira-kira kalau kita mau ngomong jujur itu overall, artinya itu tidak berlaku semua, tapi sebagian besar. Nah, sebagian besar generasi muda kita sekarang itu terkendala ketika pengen mengenali akar budayanya, akar budayanya sendiri. Itu mereka terkendala. Macam-macam terkendalanya juga. Bisa kadang mungkin dikatain kudet, kayak ngikutin budaya yang lama. Betul. Di saat arus globalisasi makin kenceng lagi. Ini Kok malah ngangkat budaya lawas gitu kan? Dianggapnya yang begini-begini konsumsi orang tua Iya betul. Padahal dalam hati mereka ada pertanyaan itu, tapi mereka butuh ruang yang tepat untuk membaca ulang dirinya sebagai bagian dari kelanjutan kebudayaan sendiri itu. Tapi cara bacaannya ya cara mereka. Nah, kita merasa begitu sehingga anak muda ini butuh ruang konkret, panggung mereka. Anggap begitulah. Ya, maksudnya jadi dan teman-teman ini butuh panggung yang ala dia, tapi mengekspresikan kekiniannya. Justru mengekspresikan lokalnya dia, sesuatu yang kadang tidak mendapatkan ruang untuk diekspresikan karena diseret harus menjadi orang yang metropolis, orang yang selalu dituntut untuk mengekspresikan kemajuan teknologi. Padahal ditanya bangga nggak? Jadi bangga. Bangga lah. Jadi sing bangga. Nah, nanti ruangnya sudah ada belum untuk mengekspresikan itu? Kurang. Nah itu. Sebenarnya ruang untuk itu. Kira-kira mengekspresikan kebangsaan atau rasa kebangsaan melalui cara baca anak muda terhadap negerinya atau minimal terhadap daerahnya, terhadap lokal budaya akarnya. Jadi berkebangsaan dengan berkebudayaan, kira-kira seperti itu loh. Itu kenapa gelar budaya kreasi. Luar Jadi biasa. sebenarnya yang kemarin mungkin yang Asik Bang itu skopnya ya musik, sekarang ditarik lebih helikopter view gitu kan, lebih luas. Sehingga kan mungkin kreasi dalam bentuk budaya kan nggak hanya nyanyi, jangkauannya jadi lebih luas lagi ya. Kali ini mungkin ada gorindang. Nah, nanti mungkin kalau di Jawa ada mungkin tari, mungkin teater, ada mungkin ada gamelan, wayang. Ya gitu apapun ekspresi dari apa sih yang Mas Nanang kan nanti mengisi sebagai salah satu juri ya? Yang diharapkan apa dari anak-anak muda ini? Dengan karyanya, ya pasti kan kita berharap karyanya bagus. Terus yang menjadi... setelah itu apa dengan karyanya itu mereka harapannya seperti apa sih, Mas Nanang? Iya, sebenarnya ini kan ruang panggung YOI ini itu atau gebuk gelar budaya kreasi ini panggung bagaimana antara generasi muda dan generasi yang lebih dulu itu bisa berkomunikasi secara bahasa budaya. Jadi supaya ada kesamaan, bukan berarti harus sama ya, ada kesamaan persepsi jangka panjang bahwa negeri ini atau Indonesia ini mau dibawa kemana, itu mestinya ada kesepahaman. Gapnya jangan terlalu jauh. Misalnya antara saya ada benang merahnya yang dirunut walaupun ada perubahan-perubahan. Betul, ada detail-detail kemajuan apa. Kan secara teknologi apa saya pasti tertinggal dengan Jarjit misalnya, dengan Sing. Maksudnya dia generasi yang sangat amat maju. Ketika menggambar Indonesia 10 tahun lagi bisa jadi beda loh dengan saya. Nah, minimal mempertemukan pandangan itu. Di tengahnya lah. Iya, sehingga saya tahu pandangan saya. Iya, pandangan teman dia tahu pandangan kita.
bahwa Indonesia itu nggak boleh pecah misalnya. Dia bilang boleh asalkan makin maju pecah itu nggak apa-apa. Misalnya begitu gimana? Sangat mungkin kan? Persepsi, Ya, kan? persepsi. Masing-masing. Jadi supaya bisa dapat lah ya betul, gimana betul. persamaannya. Yang muda juga kemudian tidak tercerabut dari akar sejarah. Karena kalau tahu kemudian bagaimana negeri ini diperjuangkan, dipersatukan, juga tidak akan dengan mudah memiliki persepsi bahwa negeri ini juga akan dengan mudah kita bikin maksudnya pecah atau kita ya kan maksudnya seperti itu. Jadi yang tua bisa ngasih dongeng, yang muda kemudian karena nanti gilirannya ini yang muda-muda yang akan melanjutkan itu kesempatan untuk dapat bekal yang lebih lengkap. Kira-kira seperti itu, bukan lalu menggurui atau apa enggak ya. Tapi kan nggak mungkin kan anak nanti masa depan ditanya budaya kamu apa? Iya. Nggak tahu. Iya, budaya itu apa. dia. Karena dari sebelum-sebelumnya makin hilang. Misalnya saya foto set loh. Nggak bisa kok kamu bisa nggak tahu. Saya itu kamu ngeliat fotonya jadi langsung ingat Sarukan loh misalnya gitu. Ternyata nggak tahu film India. Kalau tadi ngomongin Gurindam, karena kan besok kita lombanya Gurindam ya, ada Gurindam 12 itu. Pernah dengar Mas Nanang Iya Gurindam? pernah. Jadi pengalamannya malah sudah ya berarti ya, sudah pernah. Apa sudah jangan-jangan sudah pernah membuat model-model Gurindam gitu? Ini kan materi pelajaran bahasa waktu SD SMP kan Oh, gitu. Iya diajarkan ini sebenarnya di bahasa dan sastra Indonesia. Gurindam terutama Gurindam 12 ini kan terkenal sekali. Tapi begini, saya mau bawa sastra. Ya. Sastra klasik. Ya. Melayu itu salah satu tonggak yang penting karena yang bukan sastranya saja jadi cikal bakal bahasa persatuan. Maksudnya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu pasar. Yang pasar tapi. Oh malah bahasa Melayu pasar. Bukan Melayu klasik. Grassroots. Iya, Melayu yang buat berdagang. Iya. Sehingga di masing-masing sabandar pelabuhan desa antara pesisir Sumatera, Jawa sampai ke timur-timur itu memahami itu. Sampai ke Bugis itu tahu sehingga bahasa Melayu pasar itulah yang menjadi cikal bakal lingua franca, maksudnya cikal bakal bahasa Indonesia itu dari situ. Ada sejarahnya itu, bisa kita cari lah, bisa kita baca. Nanti bahasa Belanda nyumbang berapa, bahasa daerah nyumbang berapa, kosakata itu lengkap. Nanti sudah ada lah itu data-data untuk itu. Nah kembali ke Melayu klasik. Melayu klasik punya Gurindam, punya hikayat-hikayat. Jawa punya tembang-tembang, punya serat-serat. Bugis, Makassar punya Ilagaligo, Sureh Galigo itu. Nusantara itu penuh dengan berarti seperti itu. yang bakal kita temuin nanti sampai keliling Indonesia ya. Untuk sastranya saya berharap itu dan kemudian muncul diekspresikan oleh anak muda. Itu orang-orang tuanya pasti bangga dan nggak khawatir gitu loh. Oh masih dirawat. Apalagi kan harus kita capture itu semuanya nanti direkam gitu semuanya. Kayak tadi Masnya bilang lagi kan memberikan ruang kan untuk anak-anak muda tadi. Jadi yang maksudnya punya minat di sini, yang darinya, aduh gimana ya ngasih tahu nggak ya? Aku malu nih punya keterkaitan. Aku suka baca Gurindam atau suka coba bikin Gurindam. Dari yang tadinya takut dengan ini, harapan Masnya juga ke depannya bakal lebih banyak lagi. Orang-orang yang semakin minat untuk melakukan hal-hal yang bikin mereka kembali ingat dengan budaya-budayanya. Siapa tahu kan ya, Kak Ajit nanti bikin buku Gurindam, podcastnya diterusin isinya Gurindam semua. Padahal mungkin kalau dilihat rootsnya ini bukan roots Melayu dari sini, tapi malah bikin karena memang sudah di sini, semua sudah membaur dan merasa dirinya adalah jati diri warlock tadi kan. Iya. Pokoknya memang kita itu PR-nya selalu itu kok. Kita itu mau ngaku misalnya satu bangsa, tapi kita lihat-lihatan gitu kita itu beda. Jadi milih mana nih? Milih pura-pura bersatu mengabaikan perbedaan atau menyadari perbedaan lalu menyadari persatuan. Kalau aku milih menyadari perbedaan, Mas. Karena itu karena pasti semua orang berbeda, kan. Makanya kita sadari sama bahwa kita maksudnya itu lalu meniatkan persatuannya. Kalau begitu itu urutannya pas. Tapi kalau karena didoktrin, enggak kita ini satu. Ini tadi kata-katanya Mas Nanang ini kita quote aja nanti. Kita buku aku tadi itu perbedaan. Enggak jadi tentang Gurindam, tentang Mas Nanang ya. Enggak. Gurindam kan berpesan tentang itu juga, maksudnya selain pesan-pesan tentang rohani, ini kan pesan-pesan sosial di sana juga sangat kental dan itu milik semua budaya. Maksudnya kesukuan kita itu memiliki kebijakannya masing-masing dalam bahasa masing-masing, dalam ekspresi masing-masing. Nah kalau itu bisa muncul,
terus Luar bisa saling biasa. ngerti itu kayak apa itu gitu loh. Udah makin enak banget. Bahwa Indonesia kaya itu ada Makin buktinya, kelihatan ya. betul, betul. Benar. Oke, Kak Jit, mungkin ya nggak tanpa panjang lebar kita langsung menuju ke kontes besok aja ya. Boleh. Ya. Karena besok kita bertiga akan nonton dan memutuskan lihat. juga ya. Nanti kan Ya. juri bersama juri-juri yang lain kita akan ngobrol sama pemenangnya juga. di Mungkin sana. yang lihat semua peserta mungkin juga udah tahu kayak mana cara supaya bisa dapet nih Mas Nanang kriterianya kayak mana ya. Oh Kelihatan iya juga tadi ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman yang nonton Yo ini ada dari daerah lain karena ini adalah daerah pertama di Kepulauan Riau, jadi bisa ikutan juga. Benar. Barangkali nanti ada gelar budaya yang spesifik di daerahnya, terus saya punya potensi budaya yang saya senang nih sama nanti misalnya kalau di misalnya di Betawi itu ngelenong, misalnya ngelenong, ada tari, ada adu macam-macam. pantun. Nah, bisa ikutan juga di acaranya Yo ini gelar budaya kreasi ya, Mas Anang ya. Ya bisa. Oke, Memang kalau gitu- seluas itu, dibuka seluas itu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya. Makasih banyak Mas Nanang. Terima Sama-sama. kasih Mas Terima Anang kasih, sampai Mr. Bobo. di acara Sampai itu ya. besok Mudah-mudahan ya. besok kita bisa rekam semuanya dan kita tampilkan kepada penonton di Yo ini. Ya. Sampai jumpa. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Penonton podcast Yoi, kita sampai di hari kedua di Kepulauan Riau dan sore hari ini kita sudah hadir di aula yang akan menampilkan teman-teman 6 peserta. Jadi bukan 6 peserta ya, 6 kelompok dari Kepulauan Riau yang mereka akan bertanding membacakan, menampilkan gurindamnya. Nah, nanti kita akan saksikan di sebelah sana. Jadi teman-teman semua nanti bisa saya kasih cuplikan nih beberapa actionnya mereka dalam menampilkan gurindam-gurindam yang pasti ini spesial dari Kepulauan Riau. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan cuplikan-cuplikannya. Sampai nanti kita akan ngobrol sedikit bersama pemenangnya. Oke, mari kita saksikan. Kami dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, kami ini juara 1 musikalisasi puisi loh. Gurindam. Oh. Apa? Nah, jadi ini kebetulan ada fakta menarik nih seputar selama kami latihan. Nah, waktu kami latihan itu cuma 3 hari loh. Bayangin. Tapi dalam 3 hari itu kami tetap bisa untuk menampilkan yang terbaik dari yang kami punya semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nanang HP, salah satu juri pengamat di Youth Indonesia Festival Kepulauan Riau oleh KPT dan BNPT untuk tahun 2024. Sudah berjalan dan ya keren-keren tampilannya seperti yang kita duga bahwa ternyata ekspresi kebangsaan itu bukan cuma milik generasi-generasi kami ya. Ternyata adik-adik kita ini juga punya caranya sendiri untuk menunjukkan ekspresi kebangsaan dan hari ini kita disuguhi oleh adik-adik ini dengan kreasi-kreasi mereka terhadap gurindam. Dan ini cukup mengagetkan karena ternyata yang kita sangka bahwa anak-anak muda ini mulai menjauh dari vokabuler tradisi,
Di Kepulauan Riau tidak begitu. Betapa mereka masih sangat akrab dengan gurindam dan bahkan sampai kepada makna rasanya. Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi tidak terlepas, tidak tercerabut dari akar tradisinya. Kurang lebih seperti itu. Selamat kepada yang menang, kepada yang belum menang, tetap keren, tetap bagus. Tentu ini ajang untuk saling mengasah ya, saling mengasuh dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Demi peningkatan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali beberapa pesan yang perlu kami sampaikan kepada generasi muda saat ini, anak-anak muda, anak-anak kebanggaan, dan juga menjadi generasi penerus bangsa nantinya, menyikapi paham-paham yang saat ini berkembang dengan segala bentuknya di media sosial. Anak-anak muda harus memiliki kecintaan terhadap diri sendiri dan lingkungannya semakin kuat. Bagaimana menguatkan itu? Tentunya anak-anak muda harus semakin paham, kenal diri dan lingkungan. Bagaimana anak muda itu menguatkan kembali potensi yang dimiliki dengan tanpa mengabaikan perkembangan teknologi dengan segala wahana yang berkembang. Namun sekali lagi anak-anak muda harus memiliki kemampuan dan juga keterampilan untuk memfilter sejauh mana paham-paham isme-isme yang berkembang ini untuk tidak mengendalikan diri dan lingkungannya. Hal inilah dari kami merasa bangga dan mengapresiasi bahwa anak-anak muda Nusantara saat ini masih dan bahkan selalu meningkatkan pemahaman terhadap budaya lokalnya sebagai wawasan kita, baik wawasan kebangsaan kita untuk cinta tanah air dan juga kita wawasan keagamaan kita untuk menguatkan secara spiritual bahwa kita hadir sebagai bagian dari negeri kesatuan Republik Indonesia ini. Barangkali itu pesan yang bisa kami sampaikan kepada generasi muda saat ini. Marilah kita tegakkan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan tetap meningkatkan, melestarikan budaya lokalitas kita Nusantara untuk bisa menjadi negeri yang damai. Negara hadir bersama kita, BNPT dan FKPT. Terima kasih. Ya, demikian tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari 6 peserta yang menampilkan Gurindam 12. Kemudian sudah kita ketemu sama jurinya, ketemu sama pemenangnya. Nah, saatnya kita tutup di episode perdana ini. Dan teman-teman pendengar Yoi Podcast masih bisa mendengarkan podcast ini lagi di YouTube dan juga di Spotify. Dan juga besok-besok kita akan keliling Indonesia ke 34 provinsi bersama dengan rekan saya yang lain. Ada Mas Rane, ada Mas Tio. Dan pastinya di setiap provinsi kita akan bertemu dari teman-teman lokal dan juga nanti dari FKPT lokal juga yang mempunyai cerita yang berbeda. Dan ada kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda tentunya yang pasti ditampilkan sama mereka. Gimana lanjutannya? Nggak sabar kan? Nah, tungguin. Jangan lupa subscribe di sini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Popo pamit dari Kepulauan Riau. Dadah. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.